Assalamualaikum sahabat Glory Story. Selamat datang kembali di kisah penuh tawa, hikmah, dan kelicikan cerdas ala Abu Nawas. Hari ini, kita akan menyaksikan perdebatan seru, bahkan mungkin paling lucu antara Abu Nawas dan seorang Syekh Wahabi yang baru datang dari jauh. Topiknya bukan soal sholat, bukan soal zakat, tapi soal musik. Ya, musik. Pagi itu, Baghdad tampak cerah dan riuh. Di tengah pasar, para pedagang menata barang, anak-anak berlari, dan pengamen jalanan menabuh rebana sambil bernyanyi. Suara mereka mengalun ringan, membawa keceriaan di antara aroma roti panggang dan kopi Arab yang mengepul. Namun, suasana itu mendadak hening ketika seorang pria berjubah putih panjang dan bersorban besar datang. Wajahnya serius, matanya tajam, dan langkahnya tegap. Dialah Syekh Wahabi, seorang pendatang dari tanah Hijaz yang dikenal sangat keras dalam urusan agama. Ia menatap para pengamen dengan tatapan tajam seperti elang yang menemukan mangsa. "Berhenti! Semua berhenti!" serunya lantang, membuat suara rebana sontak terhenti. Orang-orang di pasar menoleh dengan penasaran. "Tapi wahai Syekh, kami hanya bernyanyi untuk mencari makan." "Cari makan dengan haram?" bentaknya lagi. "Kalian sedang bermain dengan api neraka." Kerumunan mulai berbisik. Di antara mereka muncul sosok yang sangat dikenal, dengan langkah santai, senyum setengah menggodanya, dan sorban yang agak miring. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dia berjalan perlahan ke tengah kerumunan sambil menepuk-nepuk janggutnya. "Subhanallah," katanya lembut. "Baru kali ini aku mendengar seseorang berteriak tentang neraka sambil membuat orang takut untuk tersenyum." Syekh Wahabi menatap tajam. "Apakah kamu pendukung mereka, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Aku hanya pendukung kedamaian hati, Syekh, dan aku pikir hati yang damai seringkali datang bersama nada yang indah." "Astaghfirullah!" Syekh Wahabi hampir melompat. "Kamu berani membela musik? Tidakkah kamu tahu Rasulullah melarang alat musik dan suara melalaikan?" Kerumunan mulai gaduh. Beberapa orang mendesah, beberapa tertawa pelan, dan beberapa penasaran. Akankah Abu Nawas membalas? Abu Nawas menatap langit. "Syekh," katanya lembut, "apakah Anda datang ke Baghdad untuk berdakwah atau untuk melarang angin yang bernyanyi di telinga kita?" Syekh Wahabi kebingungan. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menunjuk pepohonan di tepi pasar. "Dengar, Syekh, daun-daun itu bergoyang ditiup angin, burung-burung berkicau, bahkan onta pun mengeluarkan suara berirama ketika berjalan. Apakah itu semua juga haram?" Kerumunan tertawa kecil, tapi Abu Nawas tetap tenang. Syekh Wahabi menatapnya dingin. "Aku ingin melihat sejauh mana lidahmu bisa menari, wahai Abu Nawas. Aku menantangmu untuk membuktikan bahwa mendengarkan musik tidak haram." Abu Nawas menatapnya dengan senyum. "Tantangan diterima, wahai Syekh." Ia menunduk sopan, lalu menatap ke arah penonton. "Tapi syaratnya satu." Syekh Wahabi menatap curiga. "Apa syaratmu?" Abu Nawas menatapnya penuh misteri. "Kau harus mendengarkan satu lagu yang tak bisa kau bantah keindahannya." Seketika, semua orang terdiam. Suara angin, langkah kaki, dan detak jantung terasa begitu nyata. Abu Nawas menatap Syekh Wahabi dengan senyum licik. "Bila setelah lagu itu kau tetap katakan haram, maka aku akan berhenti mendengarkan musik selama hidupku." Syekh Wahabi menegakkan dada. "Aku terima tantanganmu." Abu Nawas menatap penonton. Sahabat Glory Story, bersiaplah. Karena lagu yang akan ia dengar bukan lagu biasa. Dan di sanalah babak pertama berakhir. Meninggalkan semua orang bertanya-tanya, lagu apa yang akan Abu Nawas nyanyikan? Dan bagaimana bisa lagu itu membuat Syekh Wahabi terdiam? Lagu Langit dari Abu Nawas. Pagi itu di pasar Baghdad, suasana yang tadinya riuh kini berubah menjadi panggung kecil. Semua orang menatap dua sosok yang berdiri berhadapan. Abu Nawas yang santai dan Syekh Wahabi yang tegap dengan wajah tegas. Di antara mereka, udara seperti mengandung ketegangan dan rasa ingin tahu.
Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah, Syekh. Kau sudah menerima tantanganku. Sekarang, aku akan memperdengarkan lagu yang bahkan malaikat pun ikut mendengarkannya." Orang-orang mulai berkerumun. Seorang anak kecil memegang rebana, seorang kakek tua menatap penasaran, dan bahkan para pedagang menghentikan jualan mereka. Syekh Wahabi bersedekap, "Baik, tapi ingat, aku tidak akan mudah tergoda oleh irama dunia." Abu Nawas menatapnya. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu." Abu Nawas kemudian menutup mata. Ia tak mengeluarkan alat musik apapun. Tidak ada rebana, tidak ada seruling, tidak ada suara selain nafas yang lembut. Semua menunggu, hening. Lalu, tiba-tiba Abu Nawas mulai bersenandung pelan. Suaranya tidak seperti lagu biasa. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantunan yang begitu indah, lembut, penuh makna. Nada bacaan itu bergetar di udara, mengisi ruang pasar dengan kedamaian yang dalam. Beberapa orang meneteskan air mata tanpa sadar. Bahkan, anak kecil yang tadi tertawa kini terdiam, matanya berbinar. Abu Nawas melanjutkan lantunannya dengan suara yang tenang, penuh cinta dan ketundukan. Ketika lantunan berhenti, ia membuka mata dan menatap Syekh Wahabi. "Bagaimana, Syekh? Apakah lantunan tadi haram?" Syekh Wahabi menatapnya bingung. Itu bacaan Al-Quran, Abu Nawas, mana mungkin haram?" Abu Nawas tersenyum licik. "Tapi kau tadi bilang mendengarkan musik itu haram. Suaraku berirama, nadanya beraturan, dan orang-orang menikmatinya. Bukankah itu musik juga?" Kerumunan sontak tertawa kecil. Syekh Wahabi tampak terkejut. "Itu tidak sama, bacaan Quran berbeda." Abu Nawas mendekat dengan langkah perlahan. "Bedanya di mana, Syekh? Apakah keindahan suara jadi haram hanya karena namanya lagu? Bukankah setiap keindahan yang membawa ketenangan berasal dari Allah juga?" Syekh Wahabi mulai gelisah. Ia menatap ke arah orang-orang yang kini terlihat setuju dengan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Bukankah Rasulullah pun memiliki sahabat yang membaca Al-Quran dengan suara merdu hingga beliau berkata, 'Sungguh indah suaramu seperti suara Daud.' Apakah Nabi memarahinya karena bernada?" Beberapa jemaah mengangguk setuju. Syekh Wahabi mencoba bertahan. Tapi musik bisa melalaikan Abu Nawas, bisa membuat orang lupa pada Allah. Abu Nawas tersenyum lagi. "Kalau begitu, bukan musiknya yang haram, Syekh, tapi hati yang lupa. Sama seperti orang yang makan berlebihan, bukan rotinya yang salah, tapi nafsunya." Suasana semakin ramai. Beberapa orang menepuk tangan, sementara yang lain menatap kagum. Namun Abu Nawas mengangkat tangan, meminta semua diam. "Tenang saudara-saudara, perdebatan belum selesai. Aku belum memperdengarkan lagu dunia yang ingin aku uji." Syekh Wahabi menegakkan tubuhnya. "Lagu dunia? Kau maksud musik betulan?" Abu Nawas mengangguk. "Ya, setelah mendengar lagu langit, sekarang dengarkan lagu bumi. Lalu kau putuskan sendiri mana yang lebih dekat dengan Tuhan." Orang-orang berdesir kagum. "Apa yang akan Abu Nawas lakukan kali ini?" bisik mereka. Abu Nawas menoleh ke arah pengamen tua di sudut pasar. "Wahai paman, mainkan rebana dan serulingmu, tapi jangan bernyanyi tentang cinta dunia. Nyanyikan tentang cinta kepada Sang Pencipta." Syekh Wahabi mengangkat alis. "Cinta kepada Tuhan dengan musik?" Abu Nawas menatapnya dengan senyum kecil. "Kau akan mengerti sebentar lagi." Rebana pun mulai berbunyi pelan. Nada-nada lembut mengalun mengiringi nyanyian penuh doa. Suara itu bukan menggoda, bukan melalaikan. Ia mengalun seperti zikir yang lembut, membuat hati tenang, mata damai. Syekh Wahabi perlahan menunduk. Jubahnya bergoyang halus ditiup angin. Wajahnya yang tegang mulai melunak. Ia tidak sadar, matanya sedikit berkaca-kaca. Abu Nawas menatapnya pelan, lalu berbisik, "Nah, Syekh, katakan padaku, apakah ini juga haram?" Dan saat itu Syekh Wahabi tidak menjawab. Ia hanya diam, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya hanyut dalam irama yang bahkan tidak berani ia sebut musik lagi. Kerumunan pasar terdiam, hanya angin yang bersenandung.
Abu Nawas tersenyum lembut dan berkata kepada penonton, "Kalau suara yang membuatmu lebih dekat kepada Allah dianggap dosa, maka barangkali yang haram bukan musiknya, tapi telinga yang tak mau mendengar keindahan." Kerumunan pun bersorak kecil. Tapi Abu Nawas tahu ini baru permulaan, karena setelah ini Syekh Wahabi pasti akan bangkit lagi dengan dalil yang lebih keras. Dan Abu Nawas sudah menyiapkan jawabannya. Ketika Wahabi mencari dalil, angin Baghdad berhembus lembut sore itu. Pasar yang tadinya riuh, kini menjadi tempat debat paling ramai di seluruh kota. Abu Nawas masih berdiri santai, sementara Syekh Wahabi tampak menunduk dalam diam. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa pikirannya belum menyerah. "Abu Nawas," katanya perlahan, "kau pandai bermain kata. Tapi agama bukan permainan logika. Aku punya dalil yang jelas." Kerumunan langsung hening. Orang-orang mulai berbisik. Nah, ini dia. Sekarang gilirannya Syekh Wahabi membalas. Abu Nawas tersenyum kalem. "Silakan, Syekh. Aku siap mendengarkan." Syekh Wahabi mengangkat tangannya dan berkata dengan suara lantang, "Rasulullah SAW bersabda, akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Maka jelaslah, musik itu haram." Suasana pasar langsung bergemuruh kecil. Beberapa orang mengangguk, sebagian lain tampak bingung. Abu Nawas mengusap janggutnya pelan, lalu bertanya dengan tenang, "Syekh, boleh aku bertanya satu hal?" "Tentu," jawab Syekh dengan yakin. Abu Nawas mendekat. "Syekh, apakah Rasulullah berkata bahwa yang mereka halalkan itu semua pasti haram? Atau beliau hanya memperingatkan bahwa akan ada yang menyalahgunakan hal-hal itu?" Syekh Wahabi terdiam sebentar. "Maksudmu?" Abu Nawas menatapnya lembut. "Rasulullah memperingatkan tentang orang yang menghalalkan zina, padahal zina jelas haram. Tapi apakah beliau menyamakan musik dengan zina? Tidak. Beliau hanya menyebut alat musik dalam satu kalimat. Itu peringatan, bukan pengharaman mutlak." Kerumunan bersorak kecil. "Benar juga ya," gumam seorang pedagang kurma. Namun Syekh Wahabi tidak mau kalah. Ia membuka kitab tebalnya dan berkata, "Banyak ulama yang sepakat, Abu Nawas, bahwa musik menimbulkan kelalaian." Abu Nawas tersenyum. "Benar. Tapi banyak juga ulama yang berkata, jika musik mengingatkan pada kebaikan, maka ia menjadi mubah, bahkan bisa jadi ibadah bila diniatkan baik." "Mana buktinya?" seru Syekh Wahabi. Abu Nawas menunjuk ke arah seorang penggembala yang lewat sambil bersiul lembut. "Lihatlah penggembala itu. Suaranya menenangkan kambing-kambingnya. Jika suara yang menenangkan makhluk ciptaan Allah dianggap dosa, maka bahkan burung yang berkicau pun berdosa." Kerumunan tertawa lepas. Namun Syekh Wahabi tidak mau kalah. Ia membuka kitab tebalnya dan berkata, "Tapi Abu Nawas, musik membuat hati lalai, membuat orang menari, lupa waktu, lupa ibadah." Abu Nawas menatapnya serius untuk pertama kalinya. "Syekh, kalau begitu bukan musik yang salah, tapi hati yang lemah. Sama seperti orang yang makan terlalu banyak dan lupa sholat. Apakah roti juga jadi haram?" Suasana kembali riuh. Beberapa orang menepuk tangan sambil tertawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berjalan mengiringi kerumunan sambil berkata, "Syekh, mari jujur. Bila musik bisa membuat hati jauh dari Allah, maka zikir dengan suara indah pun seharusnya membuat hati dekat pada setan. Tapi apakah itu terjadi?" "Tidak," jawab Syekh lirih. "Jadi?" tanya Abu Nawas lembut. "Jadi tergantung niatnya," jawab Syekh masih ragu-ragu. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itu dia. Aku tak pernah berkata musik harus dijadikan ibadah.
Aku hanya berkata, jangan mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Tiba-tiba seorang penonton dari belakang berteriak, "Tapi Abu Nawas, bukankah para ulama berbeda pendapat soal itu?" Abu Nawas mengangguk. Benar, dan perbedaan pendapat itu indah, selama tidak digunakan untuk saling membidahkan atau menuduh sesat. Syekh Wahabi terdiam, tapi matanya menunjukkan bahwa ia masih ingin melanjutkan. Baiklah Abu Nawas, kau pandai berbicara, tapi aku ingin tahu, apakah kau berani menyanyikan lagu di masjid? Kerumunan terkejut. Astagfirullah, di masjid? Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Kenapa tidak, Syekh? Selama lagu itu bukan tentang dunia, tapi tentang cinta kepada Tuhan. Buktikan, tantang Syekh Wahabi. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, esok pagi kita akan ke Masjid Besar Baghdad. Aku akan menyanyikan sebuah lagu, bukan untuk manusia, tapi untuk hati yang rindu kepada Allah. Jika setelah itu kau masih berkata haram, aku akan berhenti berdebat selamanya. Kerumunan terdiam. Udara Baghdad seakan menahan napas. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas tajam. Baiklah, aku terima. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. Kalau begitu, sampai jumpa esok wahai Syekh. Bersiaplah, karena ladu besok bukan hanya akan menggoyang telingamu, tapi juga hatimu. Semua orang bersorak. Beberapa anak berteriak kegirangan, sementara yang lain tidak sabar menunggu hari esok. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung pelan, seakan ia sudah tahu bahwa kemenangan besok hanyalah soal waktu. Lagu di dalam masjid. Pagi itu, Masjid Besar Baghdad dipenuhi oleh orang-orang. Dari penjuru kota, para pedagang, ulama, santri hingga anak-anak berbondong-bondong datang. Mereka ingin menyaksikan langsung apa yang dijanjikan Abu Nawas, sebuah lagu di dalam masjid. Suara burung di luar masjid bercampur dengan desiran angin lembut. Cahaya matahari menembus jendela kaca berwarna, memantul di dinding marmer yang berkilau. Semua orang duduk bersila, menanti. Di depan, berdiri dua sosok. Abu Nawas dengan senyum yang tenang dan sorban miring andalannya, dan Syekh Wahabi dengan wajah serius memegang kitab tebal di tangannya. "Wahai Abu Nawas," kata Syekh Wahabi dengan suara lantang, "hari ini kau berjanji akan menyanyikan lagu di rumah Allah. Berpikirlah baik-baik, jangan sampai engkau menjadi contoh buruk bagi umat." Abu Nawas tersenyum. "Syekh, justru aku ingin menunjukkan bahwa rumah Allah bukan tempat larangan bagi suara indah, selama suaranya memuji sang pemilik rumah." Kerumunan bergemuruh kecil. Seorang jamaah berbisik, "Wah, ini pasti seru." Abu Nawas kemudian berdiri di tengah mihrab. Ia memejamkan mata, tangannya diletakkan di dada, dan dari bibirnya mengalun suara pelan, lembut, tapi penuh makna. Bukan musik dunia, bukan syair cinta manusia, tapi lagu yang diambil dari doa. Suara Abu Nawas bergema memenuhi masjid. "Ya Ilahi, betapa banyak langkahku yang tersesat, tapi engkau tetap memanggilku pulang. Jika suara ini dosa, maka biarlah ia menjadi doa, karena setiap nada adalah kerinduan untukmu." Hening, tak ada satupun yang bersuara. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya gaduh pun terdiam, terpesona oleh keindahan suaranya. Suara Abu Nawas bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ketulusan. Ketika lagu itu selesai, Abu Nawas membuka mata. Air mata mengalir di pipi beberapa jamaah. Seorang kakek tua memegang dadanya dan berbisik, "Masya Allah, ini bukan lagu, ini zikir." Syekh Wahabi terdiam. Tangannya yang memegang kitab perlahan menurun. Abu Nawas berjalan mendekat. "Nah Syekh, apakah engkau merasa terganggu oleh lagu ini?" Syekh Wahabi menunduk. "Tidak." "Apakah lagu ini membuatmu lalai dari Allah?" Syekh Wahabi menggeleng pelan.
Tidak, justru aku merasa lebih dekat. Abu Nawas tersenyum. Maka, wahai Syekh, mungkin yang haram bukanlah musik itu sendiri, tapi isi dari musiknya. Jika nada membawa pada dosa, jauhilah. Tapi jika nada membawa pada zikir, mengapa harus dilarang? Kerumunan mulai bertepuk tangan kecil. Beberapa orang berseru, "Benar, benar," kata Abu Nawas. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta mereka diam. "Syekh," katanya lembut, "kau datang ke Baghdad dengan semangat menegakkan agama. Itu mulia. Tapi jangan biarkan semangatmu membutakanmu dari kasih Allah. Ia menciptakan suara, irama, dan keindahan, bukan untuk dilarang, tapi untuk disyukuri." Syekh Wahabi terdiam lama. Pandangannya jatuh pada rebana kecil di sudut masjid. Ia memungutnya pelang, menatapnya lama, lalu bertanya lirih, "Jadi musik bisa menjadi ibadah?" Abu Nawas tersenyum. "Segala sesuatu bisa menjadi ibadah, Syekh, selama hatimu menuju Allah." Tiba-tiba anak kecil di antara jamaah menepuk rebana kecilnya dengan pelan, mengikuti irama lembut. Suara itu tidak mengganggu, justru menenangkan. Dan tanpa sadar, Syekh Wahabi ikut tersenyum. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Kau tahu, Syekh, terkadang manusia perlu mendengarkan musik agar hatinya belajar mendengar keheningan." Syekh Wahabi menatapnya dalam, seolah hatinya baru saja dibuka dengan kunci yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Namun, meskipun suasana mulai damai, beberapa murid Syekh Wahabi yang duduk di belakang tampak tidak puas. Mereka berbisik-bisik, "Kita tidak boleh kalah. Kita harus buktikan bahwa musik tetap berbahaya bagi umat." Dan bisikan itu terdengar oleh Abu Nawas. Ia tersenyum miring. Sepertinya perdebatan belum selesai sepenuhnya," katanya pelan. "Masih ada satu pelajaran lagi yang harus mereka dengar." Kerumunan mulai saling bertanya-tanya, apa maksud Abu Nawas? Tapi Abu Nawas hanya menatap Syekh Wahabi dengan senyum misterius. "Besok, wahai Syekh, kita akan bicara bukan soal musik lagi, tapi tentang bunyi yang tak terdengar." Syekh Wahabi menatap heran. "Bunyi yang tak terdengar?" Abu Nawas mengangguk. "Iya, karena terkadang yang paling keras justru yang tak memiliki suara." Dan di situ, semua orang makin penasaran, apa lagi yang dimaksud Abu Nawas? Apa itu bunyi yang tak terdengar? Masjid kembali dipenuhi bisik-bisik penasaran, sementara Abu Nawas melangkah keluar dengan tenang, seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan bagian pertama dari karya besar. Bunyi yang tak terdengar. Keesokan paginya, Baghdad diselimuti udara sejuk. Masjid besar tempat perdebatan kemarin kini kembali dipenuhi orang. Semua ingin tahu apa yang dimaksud Abu Nawas dengan bunyi yang tak terdengar. Abu Nawas datang dengan langkah santai, membawa senyum khasnya. Sorbannya masih miring, dan di tangannya tidak ada rebana, tidak ada seruling, bahkan tidak ada kitab. Sementara itu, Syekh Wahabi sudah menunggu dengan wajah penasaran. "Wahai Abu Nawas," kata sang Syekh dengan suara berat, "kemarin kau memperdengarkan lagu di masjid. Hari ini, apalagi yang akan kau lakukan?" Abu Nawas tersenyum. "Hari ini, aku akan memperdengarkan musik tanpa suara." Kerumunan langsung berbisik heboh. "Musik tanpa suara, gila!" Abu Nawas makin aneh. Namun Syekh Wahabi hanya menatapnya penuh selidik. "Baiklah," katanya. "Aku ingin mendengar. Musik tanpa suara itu seperti apa?" Abu Nawas mengangkat tangan meminta semua orang diam. "Aku ingin semua menutup mata," katanya. "Tutup mata kalian dan jangan berbicara." Kerumunan mengikuti. Masjid yang tadinya ramai mendadak sunyi. Tak ada suara selain napas dan desir angin yang masuk lewat jendela. Abu Nawas berbicara perlahan, suaranya nyaris seperti bisikan. "Sekarang dengarkan. Dengarkan detak hatimu sendiri. Dengarkan napasmu yang keluar masuk. Dengarkan langkah kecil orang di belakangmu. Dan dengarkan keheningan." Semua orang diam. Di antara keheningan itu, setiap detak jantung terasa seperti irama, setiap embusan napas terasa seperti melodi, bahkan suara daun di luar masjid seperti bagian dari orkestra yang lembut. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata lagi, "Sekarang buka mata kalian." Orang-orang membuka mata perlahan, ada yang terharu, ada yang bingung, tapi semuanya merasa damai. Abu Nawas menatap Syekh Wahabi. "Bagaimana, Syekh? Apakah tadi kau mendengar musik?"
Syekh Wahabi ragu-ragu. Tidak ada suara, tapi entah mengapa hatiku terasa tenang. Abu Nawas tersenyum. Itulah musik yang diciptakan Allah. Ia tidak butuh alat, tidak butuh suara. Cukup hati yang mau mendengar. Kerumunan terdiam. Kalimat itu begitu dalam. Abu Nawas melanjutkan. Jadi, Syekh, jika manusia dilarang menikmati musik ciptaan sesama manusia, bagaimana dengan musik yang Allah ciptakan dalam diri kita? Detak jantung, aliran darah, tarikan napas. Semua itu berirama, semua itu musik kehidupan. Syekh Wahabi menunduk lama, matanya berkakak-kaki. Abu Nawas, aku datang untuk menentangmu, tapi kini aku merasa justru aku yang diajarkan. Abu Nawas tertawa kecil. Bukan aku yang mengajar, Syekh. Hati kita yang baru saja mendengarkan pelajaran langsung dari Sang Maha Indah. Kerumunan bersuara kecil, tapi Abu Nawas mengangkat tangan menenangkan. Sahabat-sahabatku, katanya, aku tak ingin kalian salah paham. Aku tidak mengatakan semua musik baik, tapi janganlah kita mengharamkan seluruh keindahan hanya karena ada sebagian yang disalahgunakan. Ia menatap semua orang, lalu menatap langit, karena kadang suara yang paling suci justru datang dari hati yang hening. Dan ketika hati sudah tenang, setiap bunyi pun bisa menjadi zikir. Syekh Wahabi menghela napas panjang. Kau benar, Abu Nawas. Aku terlalu keras menilai. Aku lupa bahwa dakwah juga butuh kelembutan. Abu Nawas menepuk bahunya. Begitulah, Syekh. Bahkan Allah pun menurunkan hujan lembut, bukan petir, ketika ingin menyuburkan bumi. Tiba-tiba seorang anak kecil di pojok masjid mulai bersiul pelan. Semua menoleh, tapi Abu Nawas hanya tertawa. Biarkan, biarkan. Itu bukan musik haram, itu tanda hati yang gembira. Semua orang tertawa, termasuk Syekh Wahabi, yang akhirnya tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Ia menatap Abu Nawas dan berkata, kau menang hari ini, wahai penyair yang cerdas. Abu Nawas menjawab santai, aku tak ingin menang, Syekh. Aku hanya ingin kita semua belajar mendengar, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Kerumunan bertepuk tangan meriah. Dan sejak hari itu, Baghdad berubah. Para pengamen saat lagi ditakuti, musik kembali dimainkan di pasar dengan penuh adab. Bahkan Syekh Wahabi yang dulu keras melarang musik, kini sering terlihat duduk di teras masjid, tersenyum mendengarkan anak-anak bersyair pujian untuk Allah. Malamnya, Abu Nawas berjalan sendirian di atas sungai Tigris. Angin berembus lembut, membawa suara jangkrik dan gemericik air. Ia tersenyum dan berkata pelan, lihatlah ya Rabb, bahkan dunia pun bernyanyi untukmu. Dan begitulah, kisah lucu tapi bijak Abu Nawas berakhir, bukan dengan tawa besar, tapi dengan senyum tenang yang mengajarkan satu hal, bahwa musik sejati bukan di telinga, tapi di hati yang selalu berirama menyebut nama Allah.